Setelah Nampa Subaya dan Ratna Pengasih jadi suami istri, Lestari merasa iri hati. Kemudian Lestari pulang ke Bagelen, datang ke tempat orang tua Abdul Muhyi dan memberitahukan kepada orang tuanya bahwa anaknya di sana bukanlah mencari ilmu, melainkan hanya mencari seorang wanita. Cacing TV dengan bangga mengangkat sebuah cerita legenda awal mulanya Desa Sudi Mampir dengan judul Sejarah Asal Usul Desa Sudi Mampir. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, silakan tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Batur sedulur sekampung, sejarah asal-usul Desa Sudi Mampir ini bersumber dari sebuah cerita dari mulut ke mulut. Terlepas dari semua itu, ada sebuah artikel yang menuliskan tentang sejarah asal-usul Desa Sudi Mampir ini, yang kemudian saya jadikan acuan untuk dijadikan referensi video ini. Check it out! Batur sedulur sekampung berawal dari adanya salah satu pendatang yang bernama Syekh Gagang Aking, berasal dari desa Gebang, Cirebon. Syekh Gagang Aking mempunyai gelar Ki Geden, adalah seorang penganut Kesultanan Cirebon. Pada waktu itu beliau sebagai Ki Geden di desa Gebang, Cirebon. Beliau menganggap bahwa pemerintahan Sultan Cirebon dicemari oleh politik Belanda. Maka beliau merasa dirinya kurang setuju atau tidak cocok dan merasa terjajah oleh Belanda. Maka kemudian mundurlah beliau, meninggalkan anak dan istri, pergi berjalan memasuki hutan penjalin dan membuat sebuah tempat dan menanam sebuah tanaman pohon pilang, dan tempat tersebut diberi nama Pilang. Setelah sekian lama Syekh Gagang Aking pergi meninggalkan anak dan istri, sang istri kemudian merasa kangen dan ingin tahu keberadaannya dan kabar kepastiannya, apakah masih hidup ataukah sudah tiada. Akhirnya berkesimpulan untuk mencari keberadaannya. Berangkatlah 3 orang, yaitu istrinya yang bernama Nyi Hasanah, putrinya yang bernama Nyi Ratna, dan santrinya yang bernama Syekh Rosad. Akhirnya kemudian ditemukanlah di sebuah tempat di mana Syekh Gagang Aking membuat sebuah tempat yang bernama Pilang. Karena mereka kangen, mereka saling berpelukan. Kemudian mereka membuat sebuah tempat baru yang bernama Pagebangan. Karena mereka berasal dari Gebang dan membuat pondok pesantren di wilayah tersebut. Pesantren tersebut kedatangan 2 orang bernama Abdul Muhyi dan Lestari sebagai santri. Beberapa waktu kemudian pesantren tersebut kedatangan tamu dari Kesultanan Cirebon dan diperintahkan untuk menghadiri undangan karena ada hal penting. Karena Syekh Gagang Aking sudah tua, maka beliau menyuruh santrinya yang bernama Abdul Muhyi untuk menghadap Sultan Cirebon.
Dalam perjalanannya, sang santri dibekali 2 macam perbekalan, yaitu berupa merang 1 gedeng dan berupa pusaka jenis tombak. Sepulangnya, Abdul Muhyi diberi nama oleh gurunya dengan nama Nampa Subaya, karena dianggap sebagai penangkal bahaya, dan sekaligus dinikahkan dengan putrinya yang bernama Ratna Pengasih. Setelah Nampa Subaya dan Ratna Pengasih jadi suami istri, Lestari merasa iri hati. Kemudian Lestari pulang ke Bagelen, datang ke tempat orang tua Abdul Muhyi dan memberitahu orang tuanya bahwa anaknya di sana bukanlah mencari ilmu, melainkan hanya mencari wanita. Dan dilaporkan pula bahwa Abdul Muhyi sudah menikah dengan anak gurunya dan sudah pula berganti nama dengan nama Nampa Subaya. Dengan adanya kabar tersebut, bapaknya marah dan memerintahkan putrinya yang bernama Labda Kuria untuk mencari atau menyusul kakaknya sampai ketemu dengan petunjuk dari Lestari bahwa Abdul Muhyi ada di pesantren. Dalam pencariannya, Labda Kuria merasa kelelahan dan berhenti istirahat di dalam hutan penjalin. Sambil istirahat, dia menengok ke arah barat dan melihat orang yang sedang membuat sumur, dan ternyata orang tersebut adalah kakaknya yang sedang dicari. Maka bertemulah antara adik dan kakak. Kemudian adiknya dibawa ke tempat istrinya. Sambil istirahat, kakaknya berbicara kepadanya bahwa dia sudah menikah dengan Ratna Pengasih, dan dia juga berganti nama dengan nama Nampa Subaya. Kemudian adiknya, Labda Kuria, berkata bahwa dirinya tidak mau pulang ke Bagelen dan mau ikut sama kakaknya sampai akhir hayatnya. Mendengar perkataan adiknya, akhirnya Nampa Subaya punya pikiran untuk berangkat dengan adiknya menuju tempat sumur alas penjalin, di mana awal pertemuan kakak beradik tersebut. Kemudian di sana melakukan atau membuat lokasi atau babat hutan, dan di sana pula Nampa Subaya dan Labda Kuria membagi hasil lahan atau hasil babatnya. Karena kakaknya ikhlas dan adiknya sudi untuk mampir ke tempat kakaknya, maka jadilah nama Sudi Mampir, dan sekarang menjadi nama sebuah desa. Sedangkan nama Subaya sekarang dijadikan nama koperasi di desa Sudi Mampir. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul desa Sudi Mampir dalam versi lain. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika Anda ingin meluruskan cerita ini, silakan tuangkan perbedaan itu di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama dan tempat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Sampai ketemu di video berikutnya ya guys. Bye-bye.